Shalom, selamat siang teman-teman semua. Shalom. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di Youth GBPS Panjang pada siang hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah, atas kesempatan yang boleh Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman kami untuk kami boleh, oh Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas, tapi benar-benar menjadi kerinduan kami untuk lebih lagi mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami yang sebentar kami akan laksanakan ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Segalanya lebih dalam. Ku
lagu ini dari awal. Katakan sama-sama, sungguh besar setia. Haleluya Yesus. Kau yang melayakkan kami Tuhan, melayakkan kami dengan darah-Mu. Haleluya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, haleluya. Kami hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya nama-Mu saja yang layak kami tinggikan Yesus. Hanya nama-Mu yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Kami bangga punya layak seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang terindah. Sama-sama tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Yesus saja yang layak kita agungkan dan yang layak kita tinggikan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Mari lambaikan tangan kita. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Mari kita melompat buat Tuhan. Mari kita mau menari buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mau menari buat Tuhan? Mau melompat buat Tuhan? Musiknya musik ska, yuk nari sama-sama. Joget sama saya, joget ska. Mau? Mau? Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia.
lompat buat Tuhan, sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan siapa mengangkatku tinggi? Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Sama-sama. Haleluya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Tuhan kita luar biasa. Amin. Untuk itulah kita harus setia sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri.
siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Biarlah ini benar-benar menjadi pernyataan buat setiap kami, Tuhan.
saat ku berharap, kini aku berserah. Ada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah banyak memuji, kami sudah banyak membesarkan nama-Mu. Tiba sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar yang daripada-Mu ya Bapa. Untuk setiap kami yang mendengar, kami boleh melakukan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat otoritas yang hanya daripada-Mu saja yang ada buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom anak muda. Puji Tuhan. Kalau saya ibadah di youth ini merasakan usia saya tuh merasa bukan 50. Rasanya masih usia-usia seperti saudara semuanya, usia 20-an. Luar biasa ya. Memang fisik ini bisa lemah ya, tapi roh itu beda ya. Pada saat memuji Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Itu roh yang membawa kita semakin bernyala-nyala memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau rohnya kuat, pasti fisiknya pun akan kuat. Amin. Kalau jasmaninya kuat, belum tentu rohaninya juga kuat. Tapi kalau rohaninya kuat, itu akan keluar terpancar, ya, terpancar di dalam kehidupan kita, memancarkan sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, membawakan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan ya. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang roda kehidupan. Ya, kalau bulan apa itu ya? Awal bulan Juli. Ya, saya mengikuti check up ya. Betapa pentingnya check up itu untuk tubuh kita. Mungkin ada indikasi apa gitu ya, tapi puji Tuhan semuanya baik ya. Dan kerohanian pun tuh seperti itu. Kita terus kecek melalui kebenaran firman Tuhan. Apakah ada sesuatu dalam diri kita? Apakah kita sehat-sehat saja rohaninya? Apakah kita sedang lemah rohaninya? Atau bahkan mati rohaninya? Secara hidup ya, masih beraktivitas, masih bekerja, masih kuliah, masih sekolah, bisa melayani. Tapi rohani itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Hidup atau matinya rohanian kita. Apakah kita suam-suam kuku dalam kehidupan kita? Banyak kalau secara jasmani kan ada check up ya, dikontrol semuanya. Entah gula darahnya, asam uratnya, kolesterolnya, dan macam-macam semuanya.
ya. Kalau saat ini kita akan bersama-sama ya mengoreksi diri kita masing-masing ya. Roda kehidupan, saudara tahu kalau roda itu terus berputar. Berhenti sudah beda ya. Roda kehidupan itu berarti mengarah kita terus berputar. Seperti bumi ya, kalau pelajarannya IPA ya. Bumi itu rotasi bumi. Jadi bumi itu berputar dan berputar itu juga mengelilingi matahari. Berarti itu apa? Revolusi bumi. Tuhan menghendaki seperti itu karena Tuhan itu detail ya dalam menciptakan manusia. Tidak sembarangan menciptakan. Planet-planet yang ada ya itu sudah rencana Tuhan buat manusia supaya manusia melihat, wah luar biasa ciptaan Tuhan ya. Wah luar biasa alam semesta ini ya. Kalau banyak yang di luar negeri itu sampai ke bulan ya, melihat sampai ada berapa planet di bumi, di angkasa, di tata surya itu ya. Nah demikian juga kita, kehidupan kita itu tidak berhenti. Kecuali kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa, itu sudah berhenti. Tapi saat ini roda itu berputar. Kadang kita mengalami senang, ya kan? Kadang kita mengalami susah sekali. Kadang rasanya kita tuh kok seperti ini ya hidup ini ya. Tapi ingat ya, pada saat roda berputar, kalau kita tahu bahwa segala sesuatunya itu seizin Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Ya, bukan suatu kebetulan kita saat ini ada di tempat ini, contohnya ya. Saya juga seperti itu, bukan suatu kebetulan saya ada di sini. Padahal waktu saya sekolah minggu, waktu youth, saya di GBT, ya. Tapi terus setelah dari GBT saya ke sini tuh saya diam. Enggak mau diam saya. Karena waktu masih youth, saya sudah ambil pelayanan. Jadi apapun kondisi saya pada saat itu memang bergejolak ya. Pindah dari sana ke sini. Itu kan beda dulu ya, gitu ya. Tapi sekarang sudah luar biasa GBPS Panjang. Ibadahnya dulu cepat sekali ya, Bapak Aan ya, dia cepat sekali. Jadi saya kaget, waktu GBT itu pujiannya 45 menit ya. Firmannya itu kadang-kadang sampai 1 jam. Wah luar biasa, kalau menurut itu sampai tanak-tanak gitu ya. Sampai kenyang-kenyang rohaninya, kalau bisa sampai blokek-blokek, tahu blokek? Sampai muntah-muntah rasanya, 1 jam bayangkan. Pujian 45 menit, firmannya itu 1 jam. Gitu aja masih, ini kunci ya kan. Oh ini masih terakhir, kunci, terus gembok, wah itu ada, oh kesimpulannya, wah sampai lama gitu ya. Jadi waktu kesini saya kaget ternyata sekarang ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Pujiannya tambah semakin lama, firmannya jadi hal yang luar biasa. Jadi awal-awal saya kaget, oh cepet ya, oh gitu ya. Tapi setelah itu saya tetap tidak mau tinggal diam sambil bagian pelayan. Jadi roda itu terus berputar. Jangan terus kita pada saat di posisi di atas, wah zona nyaman ya, enak ya. Tapi pada saat kita di posisi bawah, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Memang semuanya itu ada maksud dan tujuan Allah buat kita semuanya. Pada saat di bawah kita seru, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Di atas pun katakan Tuhan Yesus baik. Pada saat kita merasakan kehimpit sekalipun katakan Tuhan Yesus baik. Janjimu ya dan amin. Apapun yang terjadi, mungkin dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam masalah apapun, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan ngomel ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Yuk kita buka ayat dulu. Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal 3 ini, ayat ini tidak asing buat kita semuanya ya. Pasal 3 ayat 1 sampai 8 ya, tapi saya bacakan ayat 1 saja. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada pujian lama ya, ada waktu di hidupku, pencobaan datang menerpa ya.
ada saatnya. Memang itulah kehidupan. Ya, kehidupan itu tidak terus kita lempeng terus, enggak. Ada saatnya Tuhan izinkan yang membuat kita itu berseru, Tuhan tolong. Memang itu Tuhan membentuk kita sesuai kehendaknya. Makanya saya tadi bilang ya, pada saat kita di bawah, pada saat kita di atas, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Meskipun sangat menyakitkan, tapi itu ada rencana Tuhan. Di balik itu semuanya ada rencana Tuhan. Sewaktu-waktu saya datang di event, apa itu ya, ada graduation ya, tiba-tiba ada senior saya yang lama tidak jumpa, tiba-tiba memeluk saya. Gimana kabarnya Mem Eli? Baik Mem, saya bilang gitu ya. Gimana suami? Waktu banyak semuanya detail karena tahu ya. Anak-anak gimana? Ada yang sudah menikah? Oh belum gitu ya, saya bilang gitu. Belum menikah, oh ya tapi sudah punya pacar. Oh sudah, saya bilang gitu. Mungkin kalau belum dicarikan gitu ya mungkin ya. Oh sudah Mem, oh gitu ya. Suami sudah tidak di luar kota, oh tidak. Ya syukur kalau sudah di sini lebih baik di sini gitu ya. Baik di sini wis berdua ibadah bersama-sama gitu. Memang ya orang kalau melihat berdua datang ibadah itu rasanya ada sesuatu. Mungkin ada contoh-contoh yang mau disampaikan tapi pada saat itu situasinya tidak memungkinkan. Mungkin ada gejolak apa di sana, masalah rumah tangga atau apa. Mungkin beliau mau cerita tapi tidak bisa karena sibuk sana, sibuk sini gitu ya. Saya tahu arah pembicaraannya senior ini, hamba Tuhan ini mengarahnya kemana itu saya tahu sampai banyak detil. Suami apa gitu ya, berarti kan tanya keluarganya baik-baik atau tidak gitu ya. Ya terus setelah itu ya beliau ya sudah, puji Tuhan ya kalau luar biasa masih melayani Mem Eli, oh masih Mem masih. Oke puji Tuhan, akhirnya beliau mengurusi murid-muridnya yang PG, TK gitu ya. Intinya kalau pada saat roda ini berputar, ya pada saat kita merasakan ketidaknyamanan, tidak enak, ya itulah kehidupan. Berbicara tentang kehidupan, itu tidak ada berhentinya, terus ada yang baik, ada yang buruk ya. Selama tinggal di dunia masalah itu terus silih berganti. Contohnya ada lagi nih. Suatu saat saya dihubungi teman saya, full timer dulu ya. Dia tinggal di Tandes, tiba-tiba menghubungi saya. Ayo Eli, ini saya sama temanku ketemuan di Kalijat. Dan sini ya, apa itu waktu itu ya, lupa saya. Terus ada anak perempuan ini loh luar biasa. Wih, saya salut dengan anak perempuan muda ini, usianya mungkin sekitar waktu itu ya 24 atau 25-an. Dia bilang, dia cerita, ya tante saya ini dulu mengandalkan orang tua ya kan. Mengandalkan orang tua, jadi apa-apa dari orang tua. Ini contohnya untuk anak muda ya. Terus tiba-tiba papa sakit. Nah, papa saya sakit tidak bisa bekerja. Terus saya bagaimana? Saya ini juga butuh biaya, butuh ini dan itu. Tapi saya tidak patah semangat. Kan itu tadi kan, jangan terus berhenti. Ini terus berjalan ini kehidupan itu. Kalau anak ini gak kerja, terus dia mencukupi bagaimana? Papanya sudah naik kursi roda. Padahal usianya waktu itu papanya sekitar 50 berapa karena sakit ya. Bagaimana caranya? Saya harus bangkit. Saya harus bisa mencukupi. Meskipun saya perempuan. Ya agak-agak mengalir air matanya mengalir karena ya awalnya mengandalkan orang tua. Jadi dia akhirnya sukses. Itu prosesnya lama loh ya, nggak langsung del gitu enggak. Proses, rasanya sakit. Bagaimana caranya aku keluargaku makan? Tetap ini anak ini ya, lupa saya namanya. Wah terus akhirnya tante, singkat ceritanya tante ya, dia ikut asuransi apa gitu ya. Saya bisa beli mobil, saya bisa mencukupi papa mamaku. Meskipun papa tidak bisa apa-apa. Wah,
Saat itu rasanya saya seorang ibu ya, melihat seperti itu, wah kasihan anak ini ya. Masih muda, rasanya pundaknya ini dibebani sesuatu yang harus dia kerjakan. Hidup ini berputar, hidup ini tidak berhenti. Terus saya santai-santai tante, ya enggak bisa tante. Meskipun rasanya enak anak-anak di sana teman-temanku, papa mamanya kerja, papa mamanya bisa membelikan ini, itu dan itu. Tapi aku kerja sendiri. Tinggal papaku minta ini, ya kan papanya gak bisa apa-apa. Gak bisa menuntut lagi anak ini. Biasanya kan orang tua memenuhi kewajibannya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi di saat itu berbaliklah anaknya yang mencukupi orang tuanya. Salut tante buat kamu, saya bilang gitu ya. Doakan ya tante, supaya saya sukses. Luar biasa ya. Ini El, anak buahku, ini teman saya. Luar biasa anak ini. Meskipun dia masih muda, berarti usianya kalau sekitar sekarang 25, 26, waktu itu masih 20, 22-an mungkin ya. Masih kecil kok. Tapi omongannya sudah beda. Karena sudah dituntut. Sudah kondisinya itu sudah kepepet. Ya bagaimana caranya? Aku bergerak, gak diam. Oh ini papaku seperti ini. Aku dulu kecil dibesarkan, dibiayai semuanya, aku harus bangkit. Meskipun saat itu dia cerita keteter-teter kuliahnya. Tapi ya bangkit, bagaimana caranya? Kan kalau sales asuransi kan nggak terikat sepertinya ya. Jadi dia bisa kuliah, bisa biaya dirinya, bisa keluarganya. Ya, itu ya yang luar biasa ya. Di dunia ini segala sesuatu itu ada masanya, ada kesulitan pasti kita hadapi. Jangan lari dari kenyataan, tidak bisa. Tetap hadapi apapun yang terjadi. Ya. Mungkin dalam hal keluarga kita, hubungan orang tua dengan anak, dengan saudara satu dengan yang lainnya. Hubungan suami dengan istri yang sudah berkeluarga, itu tetap ada di situ. Makanya tadi senior saya tanya, apakah saya baik-baik saja? Ya kan? Berarti ada sesuatu di sana, ya gitu ya. Saya bilang baik-baik mem, saya baik-baik. Puji Tuhan baik-baik. Jadi hal-hal yang luar biasa, jadi lega. Oh ternyata mem Eli baik-baik. Ya, saat ini juga seperti itu. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan saudara dengan saudara satu dengan yang lainnya. Kalau di masyarakat, contohnya banyak ya. Ada kenakalan remaja, ya kan sampai dugem. Rasanya dunia ini diisi hal-hal yang tidak berfaedah, tapi bagi dia itu mengenakan bagi dirinya. Tapi ingat, ini berputar loh. Dunia ini terus kehidupan ini terus berputar. Mau dibawa kemana ini anak-anak muda yang seperti ini? Hanya santai-santai, sekolah males-malesan, ya kan? Terus sampai bolos, sampai nggak mengerjakan tugas, rasanya santai padahal orang tua membiayai kalian tuh butuh keringat, butuh pemikiran dengan kekuatan untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Pada saat kita sekolah yang baik, kuliah yang baik, bekerja yang baik. Ada yang sampai di DO lah, sampai tidak naik kelas berkali-kali lah. Dalam pelayanan juga, jangan terus ada gesekan, terus berhenti pelayanannya. Ingat ya, kalau kita sudah komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan itu terus mengejar loh ya. Kalau kita komitmen Tuhan, makanya hati-hati kalau komitmen dengan Tuhan. Saudara dan saya itu dikejar, sampai di mana? Ditangkap lagi gini, didudukkan lagi, lari lagi, ditarik lagi. Karena kita sudah komitmen, ini aku Tuhan, nah, waktu awal-awalnya, pakai aku untuk melayani Tuhan. Tapi pada saat terjun di dalam dunia pelayanan, wah, ada hal yang luar biasa yang membuat telinga, aduh sakit, aduh kecewa aku, aduh kok seperti ini ya.
Tuhan izinkan seperti itu. Justru dengan teman-temanmu seperti itu membentuk kita. Jangan berhenti. Jangan berhenti sampai di situ. Roh Kudus itu dinamis ya, bukan statis. Ya sudah, kayak gini ya sudah kayak gini. Dinamis, bergerak terus Roh Kudus itu. Ada sesuatu yang baru kalau kita setia kepada Tuhan. Meskipun apapun yang terjadi di lingkaran dunia ini, roda kehidupan ini berputar terus. Jalani saja bersama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Apapun kondisi kita saat ini, saya kan tidak tahu. Yang sekolah pun pasti ada masalah. Yang kuliah juga ada masalah. Yang bekerja juga ada masalah. Masalah pribadi, misalnya masalah jodoh. Tuhan, aku ini tulang rusuknya siapa? Kok aku belum dipertemukan? Tuhan, mana tulang rusukku? Belum dipertemukan. Siapa yang belum? Yo, Sigit, jangan angkat tangan. Sudah cukup satu. Oh ya, Fania, Yoni, terus Theo, terus Shinji, terus Jedija sudah ada? Belum? Oh belum. Yang SMP jangan dulu ya. SMP jangan dulu. Bukan tidak boleh, belum saatnya, belum waktunya ya, belum waktunya. Kalau sudah SMA, kuliah oke ya, sudah pikirannya sudah beda, dewasa ya. Berseru Tuhan, aku butuh jodoh, ya, mana pasangan hidupku? Berdoa, bertanya kepada Tuhan ya. Itu banyak hal-hal yang ada. Misalnya kalau pekerjaan ada yang di PHK, ada yang dimutasi, bukan dimutasi atau promosi ya. Kalau promosi kan lebih jabatannya lebih dimutasi, ya dimutasi apa bisa dari tinggi ke rendah, jabatannya ke bawah, tapi promosi kan dinaikkan jabatannya. Pada saat seperti itu tidak usah mengeluh ya. Bersukacitalah senantiasa. Justru seperti itu tambah terus mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kita kalau sudah pinter, wah sudah profesional, sudah bisa mengerjakan A, B, C sampai Z, kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Pernah seperti itu ya? Jangan dicontoh seperti ini. Kalau nggak ada aku, nggak bisa ini sekolah ini ya, gitu ya. Iya bener ini temennya ya, nah, saya hanya nguping saja. Iya mak, wah kan dari dulu ternyata mak itu sudah ada loh ya. Iya mak, karena awakmu gak iso sekolah ini maju. Saya kaget kesombongan apa ini? Tapi suatu saat dia memang posisi di atas. Tapi Tuhan izinkan roda itu dibalik 180 derajat. Gerajak gini. Langsung dia bilang gini, kok bisa ya? Aku kan bisa. Aku bisa mengatasi segala administrasi sekolah kan bisa. Saya hanya diam saja. Dan dia meremehkan, tidak taat. Datang saenai dewi, pikirnya dia sudah pinter, segala sesuatunya dari dia, konsep-konsepnya itu dari dia, pikirnya dia gak bakal lah yayasan itu mengeluarkan saya. Semuanya bisa kok. Oh, ada saatnya roda itu dari atas ke bawah, rasanya kayak kebanting gitu ya. Bukan hanya ditaruh di bawah. Cukup kamu di sini. Wah, luar biasa ini yayasannya. Cukup. Bawa barang-barangmu yang ada di ruangan kamu. Kamu tidak taat. Semuanya temanmu bisa datang pukul 6.30 on time. Kamu dengan alasan bla 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 bla. Dia kaget. Kok bisa ya? Padahal aku bisa loh semuanya. Ya memang dia pintar. Saya akui teman saya ini pintar. Senior saya lah intinya. Tapi jangan seperti itu, Tuhan tahu. Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tapi Tuhan tuh mengasihani orang yang rendah hati. Meskipun pintar ya sudah.
low profile, biasa saja, humble. Gak usah terus sampai gitu. Saya kaget, iya gak ada Pak. Saya kaget, langsung hati saya dek gitu Pak. Wah ini siap rasanya saya waktu itu ya. Siap, karena dia pelayanan juga. Sudahlah, saya serahkan pada Tuhan. Saya tidak mau komen apa-apa, tapi Tuhan nunjukkan. Ada saatnya roda itu berputar tidak di atas, bukan ke atas gini, tapi ke bawah. Akhirnya dia, udah beres sih semuanya. Saya kaget. Bu Eli, saya permisi dulu. Saya kaget kan dari ruangan itu dipanggil kepala sekolah. Yayasan langsung keluar. Ternyata disuruh resign dengan tidak terhormat. Sampai suaminya mendatangi yayasan, gak terima istrinya dikeluarkan. Tapi akhirnya dijelaskan ini istrimu, ini. Baru sadar suaminya. Saya kaget kok sampai melibatkan suami ya. Gitu ya. Itulah ya kehidupan itu seperti itu. Jadi kalau kita hidup pasti ada hal-hal yang luar biasa yang kita hadapi. Dan kehidupan seperti ini yang terjadi itu karena dosa. Karena dosa. Akibat dari dosa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dan upahnya itu adalah maut. Karena dosa itu tadi. Tapi Tuhan penuh kasih. Allah itu penuh kasih. Mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semuanya. Jadi pada saat-saat ini kesempatan yang luar biasa yang ada saat ini, saya dan teman-teman, saudara semuanya, yuk kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih usia-usia SD ya. Pernah temannya Matthew, pernah saya saksikan ya. Malas sekolah, sini ada yang malas sekolah. Waduh pelajarannya apalagi kumer itu. Wah ada saja pelajarannya ya. Kurikulum kemerdekaan itu kan luar biasa. Bukan buat guru, muridnya aja, gurunya ya juga. Rasanya harus bagaimana caranya materi yang simple itu sederhana dibuat dipaparkan supaya anak-anak itu jelas. Jadi misalkan pohon itu apa saja, kan ada batang, ada akar, ada daun, itu detail. Daun itu jenisnya apa saja, akar itu jenis apa saja. Daun ada daun tunggal, ada daun majemuk. Oh, ada yang menyirip, ada yang wah gitu ya. Padahal di situ hanya pohon. Gambar pohon hanya ini, tapi kita jelaskan sampai bawa pohon juga. Kok bawa pohon? Bawa tanaman. Bawa tanaman ini loh, daunnya ini gitu ya. Bersyukurlah. Siapa sini yang jadi guru? Gak ada ya? Oh Nia ya? Nah luar biasa ya Nia ya. SD ya Nia ya, kelas berapa Nia? SD pokoknya, karena ada kelas 1 sampai kelas 6. Oh kelas kecil, 1, 2, 3 gitu ya. Ya, ada seperti itu. Nah ini temannya Matthew dulu. Karena sudah dapat hasil uang, SD loh ya, kelas 5 SD. Bayangkan, sudah lihat uang males sekolah. Ayo siapa sini? Wes daripada sekolah mikir, bayar, lebih baik kerja, terus nikah, kan gitu kan? Padahal itu perjalanan kehidupan itu terus, ya kan? Ini beneran, sampai gurunya ke rumahnya, nanti dibantu. Misalkan kalau biayanya kesulitan nanti kelurahan itu bantu. Tapi tidak mau anak ini. Hanya selembar uang 50.000 per hari. Jadi kuli bangunan, bayangkan kuli bangunan 50.000. Dia keluar dari sekolah, nggak tahu sampai mana itu anak itu ya, nggak mau sekolah karena gara-gara uang tadi. Apa jadinya seperti itu? Ya, memang kalau ada saat Tuhan izinkan sesuatu yang rasanya berat bagi kita, ingat
Tuhan punya rencana buat kita. Pasti di depan itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Tuhan sediakan yang luar biasa. Jangan lari dari Tuhan, jangan lari dari kenyataan yang kita hadapi. Hadapi terus bersama Tuhan. Bersama Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara-perkara yang luar biasa. Ada saatnya kalau di pengkhotbah tadi ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu mencabut dan ditanam. Ada masanya. Ya saat ini aku rasanya sulit sekali, tapi Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat aku. Saya sempat baca ya gini, Tuhan itu lebih memilih membentuk karakter daripada menjawab doa. Kenapa? Karakter ini penting ya, dibentuk, diproses sampai menjadi karakter yang Tuhan mau. Siapa yang sini suka marah-marah yang gak jelas? Siapa sini kalau dengan orang tua memberontak, tidak taat, baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan pimpinan di mana kita berada kerjanya. Karakter dibentuk itu luar biasa. Sakit ini, karakter dibentuk itu sakit. Suruh ini, kamu harus seperti ini. Oh enggak boleh ya. Kamu tidak boleh ngomong kotor. Oh enggak boleh ya. Tidak mudah. Tapi kalau Tuhan menjawab doa itu mudah. Tapi kalau menjawab doa, kita pada saat sudah dijawab doa sudah lupa dengan Tuhan. Wah enak ini. Ingat tokoh Alkitab. Siapa? Ayub. Ayo kita baca yuk. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang 21. Bisa dibantu? Multimedia. Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub, oke, ini saya bacakan ya. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Proses hidupnya Ayub itu luar biasa. Kita dibentuk seperti bejana, tahu bejana? Tanah liat. Kalau di tangan panjunan, kalau tidak sesuai, itu tanah liat itu dipenyet-penyet lagi, dibentuk lagi sesuai dengan kemauannya pembuat ini, panjunannya. Dibuat sedemikian rupa menjadi barang yang sangat berharga. Tukang periuk ya di dalam Yesaya itu ya, dibentuk sedemikian rupa. Kita juga seperti itu. Saudara dan saya dibentuk jadi barang yang berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang tidak baik dibuang. Oh jelek ini miring, dibentuk lagi. Juga seperti pohon anggur ya. Tuhan adalah pokok anggurnya. Kalau ada ranting-ranting yang kering dibuang, yang tidak berfungsi. Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau mati rohaninya terus tidak mau bangkit lagi, ini dibuang ini. Kita terasa kok, rohani kita itu bagaimana itu kita terasa. Rasanya jauh dari Tuhan itu terasa. Yang peka ya, yang peka. Tapi yang enggak peka ya sudah ini. Tapi kalau yang peka, wah aku rasain seperti ini ya, bangkit lagi. Ini dibuang ini. Sesuatu yang tidak baik, Tuhan buang sesuatu yang tidak baik Tuhan. Memang sakit. Sesuatu yang kita senangi biasanya itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Hobi kita. Sampai saatnya kita baca firman, baca Alkitab, saatnya kita berdoa itu terbuang. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Kesibukan itu boleh ada, tapi ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun, secapek apapun.
secapek apapun. Sampai saya juga mengatur waktu bagaimana, kan fisik itu sudah beda ya. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, wah apapun saya lakukan gitu ya. Tapi saat-saat ini sudah beda sekali. Biasanya dulu itu sempat sampai bisa tidur sampai pukul 11, sekarang tuh sudah enggak bisa. Waktunya pukul 8 tuh sudah ngerjakan tugas, sudah kalau enggak connect. Saudara tahu, ngerjakan tugas terus enggak connect. Wis ngeblank kabeh. Sampai mikir tuh, oh bu ya, gitu enggak bisa. Sudah tak tutup wis, tak matikan aja laptopnya. Rasanya enggak nyambung buat soal misalkan ya. Rasanya sebenarnya itu soalnya mudah, tapi notanya sudah enggak bisa ini. Udah capek mungkin ya. Tak matikan. Itu ya. Jadi sesuatu hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, sadar ya. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Jangan menunggu seperti teman saya tadi ya. Jangan nunggu sampai digeratak ke bawah. Meskipun kita mengalami seperti itu, ingat, itu seizin Tuhan. Jangan bilang Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak peduli aku seperti ini. Kan, jangan salah paham dengan Tuhan. Pasti Tuhan bilangnya, tenang anakku, aku siapkan masa depanmu yang luar biasa. Masa depan yang cerah, aku siapkan untuk kamu. Asalkan kamu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang merusak rencana Tuhan itu apa? Karena kita, keteledoran kita, jauh dari Tuhan. Baca firman sudah enggak pernah, doa sudah enggak pernah, ibadah ya sudah rutinitas ibadah, jangan sampai ibadah itu hanya rutinitas ya. Anak muda, ibadah itu sungguh-sungguh kita mempersembahkan hati kita untuk Tuhan. Mempersembahkan pujian kita, pengagungan kita. WL-nya sampai kemeringat, wah semangat sekali. Yang di bawah, gitu. Dari liriknya, dari pujian itu, pasti ada sesuatu. Saya pernah ya mungkin banyak orang pada saat lagu yang worship itu bisa menyentuh. Tapi pada saat pernah saya WL, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu rasanya air mata ini mau turun. Tapi enggak bisa, saya bertahan bagaimana air turun. Air mata itu enggak turun. Ya sudah bersuka cita. Terus pokoknya bagaimana caranya air mata itu tidak turun gitu ya. Mungkin ada sempat saya berhenti sejenak karena kalau orang yang mau mengeluarkan air mata itu suara itu sudah beda ya. Apa namanya itu ya, serak ya pas mau sesenggukan gitu ya. Saya rem aja karena ada singer kan ya gitu ya. Tapi ada saat Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Bayangkan kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, bayangkan hingga detik ini, saudara pernah nggak merenungkan kebaikan Tuhan? Sampai kita melewati masa pandemi. Dan saat ini kita ada, itu hal yang luar biasa. Karena kebaikan Tuhan. Berarti Tuhan tuh punya rencana buat kita. Tugas kita tuh belum selesai. Ayo kerjakan apa yang kita bisa untuk Tuhan. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, jadilah teladan dimanapun kita berada. Ya seperti Ayub tadi ya. Tuhan itu berat mengambil, memberi dan berat mengambil. Kondisi yang kaya raya. Ayub ini terkenal saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tapi ada permasalahan yang luar biasa. Tapi tetap ada kata-kata dari mulut Ayub apa? Terpujilah nama Tuhan. Meskipun istrinya mengutuki, menyalahkan dia, kutuki Allahmu. Kok kondisi seperti ini? Tapi Ayub tetap imannya kuat. Ya, imannya kuat. Di saat kita di bawah, di saat kita di atas, saat kita senang atau susah, dengarkan baik-baik. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan melepaskan. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab.
Kalau Allah berjanji setia, setia. Siapapun kita yang kurang setia, bahkan kita tidak setia, Tuhan itu setia loh. Tuhan ini mengasihi dunia loh ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu mengasihi manusia. Mengasihi. Tapi bagi orang yang percaya, nggak percaya sudah. Kehendak bebas ini. Manusia boleh percaya Tuhan Yesus, tidak ya enggak apa-apa. Hidup ini pilihan, pilih yang mana? Hati-hati yang cari pasangan hidup. Sudah cantik, sudah terkiwir-kiwir, sudah rasanya sudah tertutup semuanya. Udah ganteng, sudah lupa. Oh, ini pernah ya. Ini anak, tidak saya sebutkan siapa, pokoknya anak seorang pemimpin gitu ya. Dia sepertinya pasangan pilihannya salah. Dia mendapatkan cowok seberang, ya. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi intinya dia tuh sebenarnya ibu ini inginnya kembali. Tapi orang tuanya, ya enggak tahu ya. Ini rahasia mereka ya. Tapi intinya saya beri contoh, carilah yang seiman, yang seimbang. Kristen aja cari yang seimbang juga, ya kan? Pasangan hidup memang tidak mudah, ya pasangan hidup tidak mudah. Tapi ingat, kita terus melibatkan Tuhan. Tentang sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, memilih pasangan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Apapun ya, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup kok menjawab doa-doa saudara. Tapi ada tulisan yang membuat saya itu ingat ya. Tulisan tadi yang sempat saya sampaikan. Tuhan itu ingin membentuk kita. Mau dibentuk Tuhan, sakit. Tapi akan muncul seperti emas yang murni. Ayo dibaca yuk. Ayub 23 ayat 10. Ini luar biasa Ayub ini ya. Bapak Ayub ini. Ayub pasal 23 ayat ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Muncul seperti emas, bayangkan. Proses hidup ini itu akan memunculkan sesuatu yang indah. Makanya jangan lari dari proses. Roda terus kan berputar kan, senang susah terus dilewati aja. Berjalan bersama Tuhan. Enak senang katakan kau baik Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, pemeliharaanmu. Meskipun sebenarnya rasanya sakit, berontak ini rasanya, nggak terima Tuhan kok kondisiku seperti ini, orang tuaku kok seperti ini, tidak bisa menyekolahkan aku sampai tinggi, keluargaku kok seperti ini, aku dikucilkan. Karena aku memilih Tuhan Yesus. Ada yang seperti itu. Terus berdoa. Dan ingat, jangan salah paham dengan Tuhan ya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak jahat. Tadi, Tuhan inginkan karakter kita dibentuk. Melalui kehidupan yang kita jalani saat ini. Apa saat ini? Yang kita lewati. Tuhan Yesus baik. Tunggu timingnya Tuhan. Tunggu timingnya Tuhan. Indah pada waktunya intinya. Indah pada waktunya. Meskipun banyak hal-hal yang luar biasa. Yang jomblo tunggu ya timingnya Tuhan. Ya, apa kriteriamu? Ya, sebutkan. Kalau yang sudah, wah terima kasih Tuhan. Aku sudah punya kok. Kalau sudah punya nggak usah lirak-lirik ya, cukup fokus satu itu ya. Kriterianya apa? Tuhan itu doa kepada Tuhan. Saya ingat ya seorang hamba Tuhan, kalau doa itu yang spesifik. Aku butuh jodoh Tuhan, jodohnya bagaimana? Adakah yang langsing? Ada yang pingin gemuk, ya kan? Ada yang tinggi? Cukup ya sedang-sedang saja Tuhan, sedang-sedang yang bagaimana?
Ada yang yang cabi-cabi pipinya nyempluk-nyempluk Tuhan, nah gitu ya. Aku ingin yang rambutnya krewol, keriting Tuhan. Yang berkumis tipis. Nah, itu enggak apa-apa disebutkan, enggak apa-apa. Tuhan itu kan Bapa kita. Saudara, teman-teman kita enggak usah sungkan pada Tuhan. Doa itu enggak harus Tuhan Yesus, enggak usah gitu. Tuhan, Kau Bapakku. Aku ingin pasangan hidup seperti ini, yang setia, yang melayani Tuhan. Yang penting setia lo ya. Iya, setia lo ya. Itu penting itu. Setia itu, wah, harganya mahal, ya. Kalau ngobrol setia kan lirik-lirik gini, wah, enggak setia itu ya. Setia ya yang sudah punya pasangan, apalagi yang mau menikah ini, siapa itu? Ya. Setialah pada pasangan kalian. Kalau sudah banyak, kalau masih pacar sih oke ya. Kadang-kadang bisa putus ya. Tapi kalau sudah putus, jangan terus berhenti di situ. Ya kan tadi sempat berputar terus, bangkit lagi. Tuhan pasti kirim nanti ya. Tuhan pasti berikan yang terbaik, jodohku gitu ya. Jodohku. Maunya ku dirimu gitu ya. Jadi serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan kecil hati ya. Tuhan Yesus baik kok, sungguhan. Tuhan Yesus baik, jangan katakan Tuhan enggak adil ya. Kabeh wis punya pasangan sendiri-sendiri. Lah kok ya duduk berlima sih ini? Iya, menunggu jawaban doa ya. Tunggu saatnya. Tunggu tanggalnya Tuhan ya, tanggal mainnya Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pasangan hidup kita. Oke, kita akan bangkit berdiri. Tuhan tahu yang terbaik buat kita ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tepat pada waktunya. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan kondisi keadaan kita. Tetap fokus, Tuhan Yesus baik. Apapun kondisi kita katakan Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan punya waktunya sendiri buat kita semuanya. Waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Kau tahu saat ini apa yang menjadikan doa-doa anak muda di tempat ini. Dalam keluarganya dengan orang tuanya. Masalah sekolah, biaya, masalah pekerjaan, masalah kuliah, apapun Tuhan. Ajari kami terus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Kau baik buat kami. Jangan sampai keluar dari mulut kami, Tuhan jahat. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak peduli. Ingat, Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan izinkan karena ingin membentuk karakter kita. Roda kehidupan berputar. Tapi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, pandanglah Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, yes, ku percaya kuasa-Mu
memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya. Waktu Tuhan, sedang kau muda saja. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Aminkan doa kita, naikkan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik. Ya lala masyika, ya lala. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku dapat tetap percaya. Yes, waktu Tuhan. Sekali lagi ya, nyatakan di hadapan Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, amin. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tunggu timingnya Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Berkat yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kita renungkan sejenak betapa luar biasa kasih Allah atas hidup teman-teman, saudara dan saya. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan ngomel. Ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kaum muda di tempat ini. Jadi kaum muda yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kiara lama shika, kiara lama takaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami. Kami nyatakan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Sesulit apapun secara manusia di luar nalar kami Tuhan, tapi Engkau sanggup menggenapi buat kami semuanya. Terima kasih sekali lagi. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah di
kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ini bukan suatu kebetulan. Ini rencana Tuhan yang luar biasa buat kami semuanya. Naikkan pujian kami. Kami sudah menaikkan syukur kami. Bila berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kebenaran firman Tuhan menuntun hidup kami. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hidup kami terus dalam kebenaran firman Tuhan. Pegang tangan kami. Tuntun kami. Kami yakin Tuhan. Kau berikan masa depan yang cerah buat kami semuanya. Kau Allah yang tidak pernah melihat siapa kami. Tapi Kau melihat hati kami. Ketulusan kami, kesetiaan kami. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir atas kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu saat ini yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanan. Worship leader, singer, tim musik, tamborin, multimedia, soundman, semuanya. Berkat Allah luar biasa. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara. Dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Berkat yang melimpah. Kau naik tidak turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu. Engkau melangkah penuh dengan kemenangan. Engkau melangkah bersama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup menyediakan masa depan yang cerah buat kita semuanya. Anak kaum muda GBPS Panjang, hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan.